Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita, kristalisasi. Saya coba dulu jelaskan studi kristalisasi dan sejauh ini kitab Yeremia kita sudah bahas sudah 11 tema. Saya coba dulu mengulang sedikit. Kristalisasi itu artinya suatu proses menuju benda-benda kristal. Jadi kalau diterapkan hal ini kepada literatur, itu artinya suatu proses untuk menemukan atau mencari tema-tema utama atau main point dari suatu kitab. Kali ini kita sedang belajar kitab Yeremia. Itu berarti kita sedang mencari tema-tema utama yang muncul dalam kitab Yeremia ini. Sejauh ini kita sudah melihat Yeremia ini suatu kitab, bisa kita bilang kitab penghakiman lah. Karena pelayanan Yeremia itu walaupun bentang waktu 47 tahun kurang lebih, dari zaman Raja Yosia, itu ada Yoahas, ada Yoahas ini cuma sebentar, dia cuma 3 bulan aja. Kemudian Yoyakim, dia belasan tahun. Kemudian Yoyakin, ini juga 3 bulan. Baru Sedekia. Ini hanya Raja Yosia aja yang bagus. Yang lainnya 4 raja yang terakhir ini, itu raja jahat lah ya. Dan akhirnya hasil daripada pelayanan Yeremia ini, yang 47 tahun itu hasilnya ya Yehuda itu dibuang ke Babel, yang kita tahu tahun 586 sebelum Masehi. Karena memang ya Yehuda tidak bertobat, dia tidak mau mendengarkan seruan suara kenabian dari Yeremia. Yeremia ini pelayanannya seperti di pasal 1 kita sudah bahas itu, bahwa dia pelayanannya ada 2 kategori lah. Yang pertama, dia pelayanannya itu seperti mencabut, merobohkan, ya, menghancurkan, itu ya, dia yang pertama itu. Yang kedua, dia juga membangun, menanam, memulihkan, ya. Jadi Yeremia dengan ucapan suara kenabiannya itu bisa dikategorikan dengan dua kategori ini. Yang pertama dia menghancurkan, merubuhkan, tapi juga dia menanam dan membangun. Jadi di pasal-pasal awal nanti kita melihat itu, bahkan sampai pasal-pasal ini, sampai pasal mulai dari pasal 30 lah, atau barangkali setelah pembuangan itulah baru Nabi Yeremia membuat surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Pasal 29 ya, 30 itu mulai ada pemulihan, ada suatu janji lah ya untuk pemulihan bagi Israel. Jadi tema utama dari kitab Yeremia ini ya suatu yang pertama tentu suatu teguran. Israel ditegur ya, mulai dari ketidakadilan di sana, ketidakadilan sosial, ada penindasan anak yatim, orang miskin, janda-janda ya, ada darah orang yang tak bersalah tertumpah terlalu banyak, ada penyembahan berhala, dan yang paling parah juga itu bait suci itu. Di dalam bait suci itu para nabi, imam ya mengajar sewenang-wenang. Kalau ini dibilang di sini tuh pasal yang keberapa itu dikatakan pasal 5 ayat 31, para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Karena memang cirinya dari para nabi palsu itu selalu dia bicaranya damai sejahtera. Dia tidak melihat kondisi umat Tuhan ketika itu. Karena memang para nabi palsu itu biasanya buta karena uang, karena jabatan ya, karena kemudian manusia, dia buta, nggak bisa melihat. Maka itu dia selalu bicara damai sejahtera. Oh pokoknya nggak apa-apa lah, Tuhan tidak murka kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang mantap kepada kita di sini. Padahal Nabi Yeremia melihat ini ada yang nggak beres ini ya. Ada perzinahan, ketidakadilan, sebagainya itu ya. Dan Nabi Yeremia menyuarakan itu supaya Yehuda bertobat, agar tidak jadi bertobat jadi pulihkan dan harus dibuang kan. Karena dibuang itu kan
hanya bentuk disiplin saja. Memang disiplinnya udah mengerikan, udah dibuang dari tanah perjanjian situ selama 70 tahun ya. Jadi temanya dari Nabi Yeremia teguran terus ya, dan kemudian pemulihan ya. Nah, tema kita kali ini yang kita mau ambil secara khusus itu tema di mana kerusakan Yehuda itu terjadinya di bait suci atau di rumah Tuhan ya. Sama aja itu ya, dibilang kalau rumah Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu artinya bangunan bait suci. Kemah Musa itu awalnya itu rumah Tuhan, terus bergerak dia ya, yang dibangun Salomo dan akhirnya dibangun Zerubabel dan sebagainya, terus itu bait itu rumah ya. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan, rumah Bapa adalah kita ya, bait roh adalah kita ya. Nah, coba dulu kita lihat ini di pasal yang ke 21 ya. Pasal 21. Bukan, pasal 20 ya. Mengenai dia di judul Elai memberikannya judulnya kutuk atas Pasur karena memenjarakan Yeremia. Jadi ini Pasur ini bin Immer ayat 1 ini dibilang imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan. Jadi ya udah tertinggi lah dia ya dalam rumah Tuhan, dalam bait itu ya dia imam sebagai imam kepala. Kayak Kayafas itu di zaman Tuhan Yesus, Sanhedrin itu imam kepalanya Kayafas ya, yang mimpin itu yang jadi apa ya dibilang mastermind lah ya, yang membunuh Yesus itu. Kayak ginilah ini Pasur, imam kepala di rumah Tuhan. Nah, dia mendengar Yeremia terus bernubuat, karena Yeremia ini disuruh terus bernubuat. Dia di jalan-jalan, dia di pintu gerbang rumah Tuhan, di mana-mana Yeremia khotbah terus. Dan khotbahnya intinya bertobat supaya ditegur. Biasa suara kenabian kan begitu, supaya bertobat dan dipulihkan. Jangan terkena penghakiman Tuhan atau disiplin Tuhan. Intinya suara Yeremia itu begini, Yehuda akan kuserahkan ke dalam, ini ayat yang keempat ya. Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel. Intinya itu, pokoknya Yehuda akan dicabut ya, dirobohkan sampai ke akar-akarnya itu. Baru nanti dipulihkan. Nah, waktu Pasur mendengar begini ayat 2, itu langsung Pasur itu memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ya artinya Yeremia itu dipasung ya dekat situlah, dekat bait suci itu, dekat rumah Tuhan yang namanya pintu gerbang Benyamin. Ya. Setelah dipasung dia di situ, besoknya dilepasin. Tuhan akhirnya Yeremia bilang sama si Pasur ini, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Dan akhirnya dinubuatkanlah bahwa Pasur juga akan dibuang ya ke Babel. Ya bahkan dengan sahabat-sahabatnya, katakan ayat 6 itu dikatakan di sini, kepada dengan semua sahabatmu juga yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Jadi Pasur ini nabi palsu juga, selain imam ya dia nabi palsu juga. Bernubuat palsu kepada sahabat-sahabatnya dia di sini katanya. Jadi tema kita kali ini adalah katakan akan merosotan, kehancuran, kerusakan bait suci itu. Ya bukan secara fisik ya, maksudnya karena dosa ya. Dosa itu adanya di dalam bait itu, bait suci itu ya. Padahal sebenarnya kehidupan Israel itu selama bait suci itu terpelihara, atau kalau dalam zaman kerajaan itu selama rajanya masih baik, itu masih ada pertahanan lah istilahnya. Tapi kalau udah raja atau bahkan bait sucinya juga udah di situ berkumpul imam-imam yang cari untung, nabi palsu, ya, udah parah itu, ya. Kemudian kita lihat dulu sedikit mengenai keluh kesah Yeremia ini ada di pasal ini juga, pasal 20 ya, karena tekanan pelayanannya itu. Karena pelayanan Yeremia ini sebenarnya pelayanan yang katakanlah dia di luar perkemahan. Nanti kita akan bicara itu tentang pelayanan di luar perkemahan, ya. Karena yang di dalam perkemahannya ini, dalam bait itu udah banyak sekali penyimpangan. Ya, imam kepalanya juga begini, coba bayangin.
orang Nabi Yeremia ngomong firman, malah dia dipukul, dipasung ya. Sama aja dengan zaman Kayafas itu, imam kepala. Yesus itu berbuat baik, keliling kota apa semua, menyampaikan firman, toto dibunuh kok. Itu kan udah kerusakan. Kerusakan yang sudah parah ya, udah makanya itu sama seperti di sini, dia udah dibuang ke Babel selama 70 tahun ya. Setelah Yesus itu ditolak tahun 30 kurang lebih itu Masehi, tahun 70 Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tentara Roma itu. Dibuang selama udah hampir 2000 tahun keliling ke sana kemari, serak-serak, bangsa Yahudi itu nggak punya negara. Barulah tahun 1948 dengan bantuan Inggris, Israel membangun negaranya, ya. Jadi di sini Yeremia berkeluh kesah juga ya, secara manusia dia mengalami ya kesusahan karena dia jadi merasa terbuang, tersingkir, terkucilkan, menjadi sendirilah ya. Dan di sini pergumulan Yeremia intinya dia sebenarnya ingin berusaha untuk aku nggak usah ngomong firman lah katanya. Ya, aku nggak mau ngomong firman, tapi katanya di sini dibilang ya, karena firman Tuhan itu ayat 8 dibilang firman Tuhan telah menjadi celak dan cemooh bagiku sepanjang hari. Karena apa? Karena ketika Yeremia menyampaikan firman itu, suara kenabian kepada Israel, pada Yehuda, itu mereka nggak mau dengar. Mereka malah mereka mengancam Yeremia, mau membunuh Yeremia. Jadi firman Tuhan itu jadi seperti celak ya, cemooh bagi Yeremia itu. Bukan berarti dia nggak suka firman Tuhan, kan di bagian lain Yeremia mengatakan kalau datang firman-Mu, aku menikmatinya. Aku sangat bersukacita di dalam firman-Mu, ya. Dia coba di sini di dalam pergumulannya, Yeremia coba supaya aku nggak mau lagi. Dikatakan di sini, apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi katanya dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku nggak sanggup. Jadi ada begitu datang firman Tuhan, Yeremia nikmati, tapi Yeremia tidak tahu kalau saya sampaikan ini firman Tuhan, aku pasti ditolak. Bukan hanya ditolak, bahkan bisa jadi mau dibunuh, ya. Nggak akan diterima ya. Jadi dia mau coba tahan, udahlah nggak usah ngomong, nggak mampu dia. Berlelah-lelah toh juga tidak mampu. Ya akhirnya dia harus sampaikan, walaupun ya inilah Yeremia selama pelayanannya terus dia sampai 47 tahun. Boleh dibilang tidak ada hasilnya, dalam arti ya toh juga dia udah dibuang juga ya. Bahkan Yeremia juga terpaksa dia ikut bukan pembuangan, ada sebagian sisa Yehuda yang lari ke Mesir ya, dia ikut ke sana. Tapi ayat 13 pada akhirnya Yeremia bilang, menyanyilah untuk Tuhan ya, pujilah Tuhan. Dari bagian lain juga dia melihat juga, kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Karena dia banyak musuh-musuhnya, dalam arti yang mau mencelakakan Yeremia. Dia bilang, sudah biarlah. Tapi dia juga bilang, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Yeremia tidak nggak mau dengan tangannya, dia menyerahkan semuanya persoalan kepada Tuhan. Dan dia bilang, mari kita bernyanyilah ya, memuji Tuhan. Ini bagus ya, sikap seorang pelayan Tuhan. Memang ada ya tekanan itu ya, karena bait ini terutama bait suci, yang dibilang bait suci yang sudah terjadi ini. Coba dulu kita melihat ya kondisinya ya, dari awal, dari mulai zaman Habel lah ya. Ini Habel dan Kain ini kan dua-duanya melayani nih ya, anak Adam ini kan sama-sama memberikan persembahan korban. Kebetulan Kain ini petani, nah, jadi hasil tanilah. Si Habel ini peternak, menjadi hasil korban itu ya. Mereka sama-sama beribadah, kakak adik lagi. Tahu-tahu nggak diterima persembahan Kain, marah ya. Dan Habel diterima bukan karena persembahannya korban itu tapi karena dia memberikannya dengan iman. Dalam Ibrani pasal 11 itu dibilang Habel orang yang beriman. Ya. Dan akibatnya Kain benci. Ya ini dia ya.
Di dalam 1 Yohanes juga dibilang ya, Kain itu membenci ya karena perbuatannya jahat, dia bunuh Habel. Begitulah ya, memang dari zaman Habel tuh orang yang melayani sungguh-sungguh malah dibenci. Makanya Paulus kasih kesimpulan lah. Barang siapa yang mau beribadah dalam Kristus Yesus, ia akan mengalami aniaya. Karena memang begitu, aneh ya karena memang kita dalam dunia yang sudah jatuh dan di dalam dunia keagamaan baik suci yang sudah merosot itu. Makanya orang yang bersungguh-sungguh ya tersingkir, malah teraniaya. Itu di setiap zaman itu. Zaman Nuh misalnya kita lihat. Nuh itu disebut pemberita kebenaran. Ya, dia juga sampaikan kebenaran itu, tapi itu kurang lebih sebelum antara itu ada 100 tahun lebih itu. Enggak ada yang mau dengar Nuh. Semua orang sibuk aja makan, minum apa semuanya. Nah, ketika sudah selesai cuma 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu kan. Ya, dari zaman Nuh. Nah, ini zaman Musa nih, coba dulu kita lihat ini. Zaman Musa lah langsung kita lihat ini. Supaya saudara saya mau menyampaikan dulu bahwa barang siapa yang mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pasti kena aniaya. Dia pasti disingkirkan lah minimal, dicuekin, dibuang. Istilahnya berada di luar perkemahan. Karena perkemahannya ini di dalam ini sudah penuh dengan dosa-dosa. Ya, penuh dengan kemerosotan ya. Nanti kita lihat dalam dunia kekristenan juga begitu. Ya, dunia kekristenan sudah merajalela ajaran Bileam, dagang itu Nikolaus, menaklukkan kaum awam, masukin hierarki, dan ajaran Jebel yang merampas otoritas Yesus, otoritas hayat itu atas gerejanya. Udah merajalela ini. Sehingga orang yang mau sungguh-sungguh beribadah dalam roh, artinya mengikuti pimpinan Tuhan, mendengar suara Tuhan, udah pasti minimal tersingkir lah. Coba dulu kita lihat ya dari zaman Musa ini ya. Ketika ini ada kasusnya ini penyembahan berhala anak lembu emas, anak lembu tuangan ya. Ini pasal Keluaran pasal yang ke-32 ya. Jadi di pasal ini Musa sedang di atas gunung. Israel dalam perkemahan ini sudah jatuh bersama dengan Harun ya. Artinya Harun didesak untuk membuat seekor anak lembu tuangan ya. Dianggaplah ini sebagai ilah Israel ya. Jadi Musa turun, Musa melihat situasinya sudah begitu, dia pecahkan 2 loh batu dan Musa bilang ini pasal 32 ya, ayat yang ke-26. Dan berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan. Artinya dia di luar perkemahannya, hanya di pintunya itu. Dan berkata, siapa memihak Yahweh kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi berkumpul kepadanya. Jadi suku Lewi itulah yang datang kepada Musa berpihak kepada Yahweh. Itu makanya keimaman jatuh kepada suku Lewi ya. Dan setelah itu Musa membangun, perhatikan di pasal 33 ayat 7. Dan Musa mengambil kemah lalu membentangkannya di luar perkemahan. Ini saya pakai YLT ya. Jauh dari perkemahan Israel itu ya. Dan menamainya kemah pertemuan. Dan terjadilah siapa yang mencari Yahweh, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi karena dalam perkemahan umat Tuhan itu sudah dicemarkan oleh penyembahan berhala anak lembu emas. Jadi orang yang mau sungguh-sungguh itu cari Yahweh ya harus keluar. Ya, berada di dalam carinya di kemah pertemuan ini, di luar perkemahan ini, di kemah pertemuan yang Musa bangun ini. Ya. Jadi artinya di luar apalah. Sama seperti gereja Laodikia juga itu, ya. Karena dia udah saudara lihat kalau di Wahyu pasal 3 itu, gereja Laodikia itu sudah merasa diri aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diri dan sebagainya. Kecongkakannya itu ya dia nggak ngelihat kondisi rohaninya. Yesus yang udah berada di luar pintu ngetok. Ya, jadi Yesus itu sudah tidak di dalam gereja lagi.
Yesusnya sudah di luar, ketok pintu, tok 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 kepada gereja Laodikia nih. Ini bisa dibilang gereja akhir zaman lah ini, udah mirip-mirip itu. Karena gereja akhir zaman makin merasa sombong, kaya dan sebagainya. Yesus sudah di luar dia. Ketok pintu. Barang siapa yang buka pintu, dia akan makan bersamanya, koinonia, terjadi fellowship, ya. Ini memang kasusnya begitu, ya. Dari mulai zaman Habel pun nanti bergerak Nuh, Musa terus sampai ke gereja Laodikia, memang begitu, ya. Coba dulu ya saya masuk dulu ke dalam kasus zaman Yesus dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke dalam zaman gereja saat ini, ya. Saudaraku, pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu juga pelayanan yang di luar perkemahan. Perkemahan dalam arti Yudaisme itu dengan bait sucinya yang megah yang dipugar oleh Herodes selama 46 tahun itu. Dengan strukturnya yang sudah mapan ya, dengan Kayafas sebagai imam besar. Ya, Sanhedrin itu mahkamah agama ada 70 anggotanya, mereka juga ada pengawal bait suci itu yang menangkap Yesus di Taman Getsemani itu. Mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Di sana ada Gamaliel, ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea, orang-orang yang kaya, berpendidikan, berpengaruh lah di zamannya. Yesus itu berada di luar. Yesus tidak punya tempat di dalam bait yang udah konyol gitu, ya. Makanya waktu Yesus masuk datang, ya, mereka sedang melakukan ibadah. Orang banyak nggak tahu itu, bahwa itu sudah terjadi. Sudah rumah Bapakku, kata Yesus, sudah dijadikan rumah penyamun, tapi nggak tahu orang lain. Mereka sibuk aja, ya. Orang suku Lewi jual-jual dagang-dagang kambing domba apa semuanya itu, karena orang Israel dari jauh perlu tukar uangnya, ada money changer lah ya, mejanya penukar uang, ya. Karena orang Farisi ahli Taurat bilang kalau beli nanti dombanya di sana itu belum tentu tahir, tapi kalau yang di dalam pelataran bait suci ini udah kami periksa jadi tahir, tapi harganya dibikin naik lebih mahal, ya dagang lah ya. Orang lain nggak lihat itu, semuanya ngerjakan ya dalam kondisi kusuk lah. Sudah bisa bayangkan masakan rusuh di apa. Tapi Yesus datang melihat dia di bait suci itu. Waduh, Yesus bilang dengan marah ya, marahnya beneran itu, ditebalikin itu meja penukar uang, dibikin cambuk, dagangannya itu diubrak-abrik lah kira-kira. Dan Yesus bilang jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Kenapa ini? Karena dan Yesus itu ada di luar itu pelayanannya, dia nggak di dalam. Yesus itu berkhotbah ya, kadang dia di danau, di tengah danau, kadang dia di atas bukit, kadang dia di rumah-rumah, di sinagoga berkali juga dia pernah ditolak juga. Jadi dia di luar. Yohanes Pembaptis juga begitu. Ya. Pelayanan hamba-hamba Tuhan sepanjang zaman itu selalu dia berada di luar perkemahan. Karena kenyataannya seperti kasus Yeremia ini, memang dalam umat Tuhan itu di dalam bait sucinya itu, justru di situ terjadi. Kalau saya mulai jauh dari gereja ya, saya masuk dulu sebelum ambil kesimpulan, saya coba masuk dulu ke gereja ya, bagaimana gereja itu rusaknya awalnya ya. Alkitab tidak menutupi awal mula kerusakan gereja itu dari mana asalnya. Itu Paulus sudah menubuatkan nih, kalau saya baca ini ya. Ini sudah sering saya baca, tapi kita perlu baca lagi karena ini ya bagaimanapun kita harus berulang-ulang kita membaca supaya kita meyakinkan bahwa memang begitulah kondisinya. Ya, Kisah Para Rasul 20 ya. Kerusakan bait suci itu ya. Yang saya maksud itu bukan bait suci jasmani ya. Kalau dalam gereja itu kan orang ya, kerusakan orang itu dimulai dari para pemimpinnya itu, pelayan-pelayannya itu. Coba dulu ya, perhatikan ini Kisah Para Rasul 20 ini. Ayat 28. Jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan. Ini kan perkataan Paulus kepada para penatua di Efesus, tapi bicaranya dia di Miletus. Waktu Paulus mau jalan ke Asia, mau jalan ke Yerusalem. Dia mampir sebentar di Asia. Ini 7 gereja, Efesus itu 7 gereja ya, salah satu 7 gereja yang dikirimin surat
sama Rasul Yohanes. Paulus bilang jagalah dirimu sendiri. Ini para penatua, karena para pemimpin dulu itu di zaman Paulus itu tim dia beberapa orang para penatua yang istilah Yunaninya presbyteros dengan episkopos. Ini dua istilah Yunani sama orangnya. Kalau presbyteros itu artinya orangnya dewasa, ya rohani. Episkopos itu dia fungsinya dia melihat dari atas, melihat dari dimensi rohani sehingga dia bisa menjaga kawanan domba. Paulus bilang, jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik. Ini ya terjemahan bahasa Indonesia penilik ya, episkopos atau presbyteros. Untuk apa ini? Untuk menggembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Ayat 29, sebab aku mengetahui bahwa hal ini ya, bahwa setelah kepergianku ada serigala-serigala ganas. Inilah mulai kerusakan gereja itu. Ada serigala-serigala ganas akan masuk, ya, tidak menyayangkan kawanan. Bahkan ini ya akibatnya ini, dari antara kamu sendiri, dari para pemimpin itu akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan dengan tujuan tarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Nah, itulah di awal mula kerusakan gereja, perpecahan gereja itu dari situ. Para pemimpin dengan ajaran palsu tarik murid kepada dirinya. Yang ini tarik lagi sana, yang ini tarik diri. Jadi gereja itu yang tadinya organisme satu tubuh yaitu dicabik-cabik menjadi ribuan denominasi sekarang ini ya. Oleh siapa dicabiknya? Oleh para pemimpin yang sudah diserang serigala itu. Ya. Tarik. Bahkan denominasi ini disebut kadang-kadang berdasarkan nama pemimpinnya, baik dia Lutheran, Calvinis, ya, atau aliran apa ya, Wesleyan, ya, Mennonite, itu Simon Menon, semuanya nama-nama pemimpinnya. Ada yang berdasarkan ajaran, apapun namanya itu pokoknya prinsipnya gereja dipecah, ditarik-tarik oleh para pemimpinnya tuh berdasarkan dia tentu merasa itu ajarannya yang paling benar kalau ya. Tapi kan masalahnya bukan soal benar nggak benar aja. Ini masalahnya gereja udah dicabik, udah dirobek-robek istilahnya, pecah-pecah menjadi ribuan denominasi itu. Nah, jadi bagaimana orang yang sungguh-sungguh mau melayani dalam kondisi begini, di mana denominasi itu wah tentu sudah merajalela permainan uang, jabatan, kemuliaan manusia, udah merajalela dia. Karena memang udah dicabik-cabik begitu, ada serigala ganas itu. Ya orang yang mau melayani sungguh-sungguh pun tadinya ya bisa akhirnya lama-lama tercemar juga. Saya juga dulu ini kesaksian sebentar lah. Waktu masih mahasiswa tahun 1980-an itu di kampus itu, waduh kita sungguh-sungguh lah, kayaknya melayani sungguh-sungguh habis-habisan melayani Tuhan. Waktu itu kita nggak boleh kan pembicara masuk Fakultas Teknik UI waktu itu. Gak boleh masuk, pembicara jarang. Akhirnya kita diantara kita aja ya, pokoknya kita pelayanan. Ada yang kadang-kadang ke Panti Jombo, pernah tuh kemana-mana lah kita yang merintis ke kampus-kampus lain. Semangat, gak ada mikir uang jabatan, emang gak ada. Tapi setelah saya lulus, nah udah mulai pelayanan yang dibilang orang pelayanan full time. Nah udah di situ udah mulai ada ketemu uang jabatan dan wah udah mulai akhirnya hati tuh nggak lagi lurus, nggak murni lagi lah, kira-kira begitu ya. Padahal saya itu orangnya bukan yang rakus uang jabatan dalam arti begitu, enggak, tapi tercemar dengan situasi dunia kekristenan, akhirnya jadi begitu juga. Tapi itu dianggap sudah wajar dalam wajar aja. Malah itu dianggap tanda diberkati. Kalau engkau kaya karena pelayananmu, kalau engkau banyak pengikutmu, itu dianggap berhasil tuh, sukses. Padahal itu kan nggak boleh. Ini kan ayatnya nih, Kisah pasal 20. Tapi itulah kondisinya. Jadi nggak ada cara lain. Kalau saudara dan saya memang kita umat pilihan Tuhan, kita akan melayani, tapi akan mengalami aniaya. Tersingkirlah, udah kita berada di luar perkemahan. Karena perkemahan dunia kekristenan dia udah kayak beginilah, mirip dengan kondisi Yehuda ini. Imam kepalanya pun pasur, begitu dapat suara kenabian Nabi Yeremia malah dia mukul Nabi Yeremia, malah dipasung. Orang-orang yang punya uang jabatan itu di dalam
dunia kekristenan seringkali juga begitu. Ada suara kenabian malah dipasung. Malah dipukul, ya. Nah, ini dia, ya, itulah kondisinya, ya. Jadi kesimpulannya apa? Tema kita ini sebenarnya bisa dibilang, ya, Nabi Yeremia itu termasuklah dalam pelayanannya yang dia di luar perkemahan. Sama seperti Habel, terus Nuh, terus sudah Musa, terus jalan sampai kepada Yesus, Yohanes Baptis, sampai gereja itu. Rasul Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos, dia dibuang karena firman Tuhan itu, ya, bukan karena Kaisar Roma. Ini Rasul Yohanes dibuang, makanya dia bikin surat 1 Yohanes itu surat umum. Dia bilang, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, kami sampaikan kepada kalian supaya kalian ada fellowship dengan kami. Itu berarti tadinya nggak ada fellowship, jadi karena kita udah beda. Rasul Yohanes, coba dulu kita baca aja lah, ya. Rasul Yohanes bilang, fellowship kami itu dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Itu sementara itu gereja yang dikirimin surat itu udah jatuh, 7 gereja itu, karena ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus. Gak ada lagi fellowship antara Rasul Yohanes dan timnya itu dengan gereja-gereja yang udah jatuh itu. Perhatikan ini surat 1 Yohanes ini, ya. Ini surat umum kepada 7 gereja yang jatuh. Nggak ada di Asia kecil tuh, nggak ada dialamatkan kepada 1 atau 2 orang, nggak. Makanya Rasul Yohanes bilang, apa yang selalu ada dari semula yang telah kami dengar, ya, itu kami nyatakan. Ini tuh kita pakai baca yang ayatnya supaya lebih enak, ya, kalimatnya, ya. Masih ada waktu kita, ya, sedikit, bahwa Rasul Yohanes itu yang dikucilkan, ya, di Pulau Patmos. Dia mengirim surat 1 Yohanes itu, dia berada di luar, ya. Dikatakan di sini, apa yang telah ada sejak semula, kami dengar, kami lihat, kami beritakan, ya. Supaya, ayat 3, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi, sama seperti Yesus ngetok gereja Laodikia, dia di luar, nggak ada fellowship, ya. Demikian Rasul Yohanes juga bikin surat, kami ada di sini. Kalau kalian mau mendengar yang saya sampaikan, kita ada fellowship. Jadi kesimpulannya, ya, siap-siaplah, ya, umat pilihan Tuhan melayani di luar perkemahan, ya. Tidak mendapat uang, jabatan, kemuliaan manusia dalam dunia kekristenan, tapi kita di sini berfellowship. Di sini ada firman Tuhan kok, ya. Haleluya. Amin.